3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Boom boom, segera setelah Xiao Wudao memasuki peti mati perunggu itu bersinar, dan rune mekar, diukir dengan kekuatan jalan, dan meneriakkan reinkarnasi jalan. Ledakan, banyak rune, pelangi mekar, evolusi warna emas, sombong, di seluruh garis dewa langit langsung berubah menjadi rantai, meledak, dan dengan cepat ditekan ke arah Raja Klan Gelap. Napasnya luar biasa, rantai emasnya kosong. Di setiap rantai, ada rune jalan yang bagus, yang berisi kekuatan jalan yang bagus, dan berubah menjadi aturan jalan yang bagus. Wow, rantai melonjak, Raja Klan Gelap langsung terbungkus. Kekuatan besar jalan mekar cahaya warna-warni, Raja Klan Gelap sedikit turun. Tidak, bagaimana dia bisa rela ditekan? Jika dia ditekan, kali ini dia mungkin akan ditekan selama bertahun-tahun. Dia juga merasakan kekuatan Xiao Wudao. Yang paling kuat sudah menjadi sosok teratas di alam semesta, meski dia tak kenal takut dan bisa dengan mudah ditekan di masa kejayaannya. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, dia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan prestasinya kurang dari 12 kali lipat dari tahun-tahun itu, jadi dia tidak bisa bermain banyak. Peti mati perunggu bersinar bersama dan berubah menjadi mata susunan. Qin Chen, jangan lupakan janjimu. Di peti mati, Xiao Wudao meraung dan mengorbankan nyawanya. Mereka duduk di sini dan mengisi kekosongan peti mati dengan tubuh sebagai mata, membentuk susunan yang mengerikan. Ah! Biarkan kami keluar. Qin Chen, biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Tolong, biarkan kami pergi. Kami hanya orang yang menghormati seni bela diri. Dengan penindasan para pendahulu ini, kami tidak dapat menggunakan kami sama sekali. Master Miexing, Zhuge Rulong dan Master Jiuyu semuanya ketakutan dan memohon belas kasihan. Mereka ditindas di sini selama 10 tahun. Mereka sangat menderita. Masing-masing dari mereka sangat menderita setiap hari. Terlebih lagi, mereka juga mendengar berita mengejutkan sebelumnya, yaitu Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dewa Daewo dan penguasa gunung semuanya jatuh, dan itu terkait dengan debu Qin. Jika orang lain mengatakan berita itu, mereka tidak akan mempercayainya, tetapi banyak ahli yang dirilis oleh Qin Chen sekarang semuanya adalah tokoh surgawi, dan bahkan yang paling kuat. Ini adalah orang kuat yang jauh di atas Master Bintang dan Master Gunung mereka. Salah satunya tampaknya adalah orang kuat dari keluarga Xiao di dunia kuno. Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong? Saat ini, pembasmi bintang sedang putus asa. Selama mereka keluar dari jebakan, mereka tidak berani melawan Qin Chen lagi dan meraung minta ampun. Yah, itu mengingatkanku bahwa kamu benar-benar tidak berguna. Qin Chen memegang dagunya dan mengangguk. Dengan Xiao Wudao dan Zhuge Rulong, yang dihormati oleh orang biasa, dan yang telah menghabiskan banyak sumber daya dalam 10 tahun terakhir, mereka benar-benar tidak banyak berpengaruh. Ya, kami tidak lagi berguna. Dengan para pendahulu dan orang-orang kuat Anda, sia-sia tinggal di sini dengan pencapaian kami. Lepaskan kami. Kami bersedia melayani Anda. Ya, Qin Chen, tidak. Chen Shao, tidak. Tuan Chen, selama Anda membiarkan saya keluar, saya bersedia menjadi pelayan Anda. The Star Destroyer menyanjung. Aku sebaik naga, dan aku memiliki beberapa pencapaian dalam takdir. Selama kamu bisa mengeluarkanku, aku bersedia menjadi anjingmu dan melakukan ramalan untukmu. Zhuge Rulong 3 orang, satu lagi rendah hati, satu lagi menyanjung. Qin Chen mencibir, kapan anjingku? Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana aku bisa menjadi anjing Qin Chen? Tuan Jianzhu, ayo lanjutkan dan musnahkan beberapa dari mereka. Mereka juga bisa digunakan sebagai makanan untuk pertempuran ini. Kata Qin Chen dengan tenang. Biarkan mereka keluar. Apakah kamu sedang bercanda? Limbah dapat digunakan kembali. Meskipun orang-orang ini memiliki pengaruh yang kecil, mereka dapat menghapus jalan utama, aturan dan asal seluruh tubuh dan memperbaiki aturan susunan besar. Suara itu jatuh, dan mata leluhur pedang itu tertuju. Memang benar susunan hari ini sedikit rusak. Jika kita dapat mengorbankan beberapa orang terhormat secara menyeluruh, asal-usul orang-orang terhormat,
tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, setidaknya dapat membuat sedikit perbaikan susunan. Ini sangat penting untuk susunan compang camping, yang telah beroperasi selama ratusan juta tahun. Segera, Jianzhu mendesak formasi. Kotoran, kotoran, peti mati perunggu bersinar seperti batu kilangan, dan mulai bergetar, menggiling Zhuge seperti naga ke sumbernya. Tidak, pembasmi bintang berteriak dengan getir, menyaksikan tubuhnya berubah menjadi bihun, lalu memasukkannya ke setiap sudut susunan. Adegan ini terlalu menakutkan dan menyeramkan. Adalah urusan iblis untuk memperlakukan orang sebagai pupuk dan mengairi susunan. Namun, Jianzhu melakukannya dengan santai. Apa ini? Di zaman kuno, dengan invasi iblis, ada formasi besar di mana-mana di surga. Hidup hancur dan darah mengalir ke sungai. Lebih dari 1 atau 2 ras dihancurkan. Berapa banyak orang kuat yang keluar untuk memperjuangkan ras manusia? Ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangannya ribuan kali lebih mengerikan dari hari ini. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Apa itu sekarang? Puff, penghancur bintang dihancurkan oleh beberapa orang, dan jiwanya benar-benar hancur dalam teriakan itu. Tuan Jianzhu, bergandengan tangan untuk menekan klan gelap ini. Jangan biarkan dia kehabisan. Melihat susunan itu berangsur-angsur stabil, Qin Chen meletakkan hatinya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, beberapa orang Tianhuo terserap ke dalam dunia yang kacau olehnya dan dipelihara oleh sumber kekacauan. Kemudian, Qin Chen membunuh orang-orang gelap secara langsung. Hong Huang Zulong, Suehe Shengzu, bukankah kalian berdua makan? Sangat payah, masih mengklaim sebagai yang terbaik dari dewa dan iblis kekacauan kuno. Sekarang tampaknya itu juga sangat umum. Bisakah kamu menjadi naga sungguhan debu Qin terbang di atas untuk membuat keluhan tentang Sial, apa yang kamu tahu? Aku tidak pernah pulih sepenuhnya. Jika aku berada di masa jayaku, pemborosan seperti itu tidak akan bisa aku tekan setiap menit. Hong Huang Zulong sangat marah sehingga dia memarahi dan berkata, baiklah, saya akan menunjukkan kekuatan saya di alam semesta. Qin Chen berkata dia bisa melakukan apa saja, tapi dia tidak bisa. Itu adalah naga jantan. Bagaimana bisa dikatakan tidak bisa? Ledakan, kekosongan meledak, dan kekacauan menyebar di langit. Dengan raungan naga purba, udara naga asli yang menggelinding melonjak di tubuhnya, dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Nyanyian naga ini, meski hanya satu yang muncul, sudah cukup untuk mengguncang dunia yang bergolak. Sekarang di seluruh langit, naga sungguhan muncul dan langsung berubah menjadi susunan naga sungguhan. Setiap naga asli dilemparkan seperti emas ilahi. Tubuhnya yang kuat bersinar dan suasananya yang kacau mekar di sekitar mereka. Ini sangat mengejutkan. Di sisi lain, Sanghe Shengzu meraung. Mengaum, tampaknya bayangan darah dapat membuka langit dan bumi, melewati 33 hari, mengejutkan jiwa orang, dan berubah menjadi lautan luas dan menekannya dalam sekejap. Di seluruh langit, bayangan naga mengapung dan tenggelam di lautan darah, membentuk gambaran menakjubkan tentang naga asli yang mengganggu laut. Bang, langit dan bumi berguncang, dengan dua makhluk kacau sebagai pusatnya, di mana garis tumbuh dan mati, dan keteraturan saling menjalin. Setiap inci ruang membawa ratusan juta jalan besar, yang bertemu di celah-celah dan menekannya. Kotoran, kotoran, Anda dapat melihat tentakel yang terdiri dari energi gelap, langsung runtuh dan terus-menerus pecah. Nafas kegelapan terus menyebar. Bagaimana dengan Qin Chen? Hong Huang Zulong meraung dan berkata bahwa dia penuh dengan kekuatan bertarung. Yah, tidak apa-apa, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadi kuat. Tidak buruk, Qin Chen mengangguk dan berkomentar, dan berkata, Puff, Hong Huang Zulong hampir muntah darah. Sial, dia masih biasa. Apa yang kuat? Namun, Hong Huang Zulong juga merasakan saat ini bahwa Raja Klan Kegelapan itu benar-benar mengerikan, terutama kekuatan kegelapannya, yang hampir tak terhapuskan, dan mengandung semacam kekuatan yang mereka kenal dan sangat mengerikan. Kekuatan detasemen, Hong Huang Zulong dan Suehe Shengzu keduanya adalah kekasih. Itu karena mereka telah merasakan bahwa orang-orang gelap biasa yang dapat membuat mereka merasakan jejak ketakutan dan menerobos alam semesta baik-baik saja, dan Raja orang-orang gelap mungkin yang super kuat. Namun, karena satu sama lain berasal dari lautan alam semesta,
Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu belum sepenuhnya memahami apakah kekuatan khusus ini adalah kekuatan pelepasan atau kekuatan khusus unik dari kelompok gelap. Jika mereka berada di masa jayanya, mereka dapat mempelajarinya. Mungkin mereka bisa menguasai sesuatu, dan tidak perlu melangkah ke ranah detasemen. Lagi pula, di zaman kuno, kekacauan sangat kuat. Meskipun dewa dan iblis kekacauan ini adalah yang tertinggi, mereka adalah yang tertinggi. Tetapi mereka jauh lebih kuat daripada yang tertinggi di era sekarang. Dapat dikatakan bahwa di masa kejayaannya, mereka adalah yang terkuat yang paling dekat dengan alam transendensi. Keluar dari sini, dua kekuatan kekacauan mengolm, dan kekuatan kekacauan besar menekan mereka, mencoba menekan kekuatan gelap seperti lautan hitam ke dalam celah. Ledakan, gas gelap tak terbatas mendidih, kekuatan bergulir mengalir keluar, Raja Kegelapan masih berjuang. Wajah Qin Chen tiba-tiba berubah. Hong Huang Zulong, Sui He Shengzu, berhenti, kalian berdua, santai saja. Saat dia berkata, Qin Chen turun dengan cepat. Ini, apa? Kerumunan tercengang. Nenek moyang pedang dan master pedang abadi juga terpana. Ada apa dengan Qin Chen? Apakah perlu untuk menekan Raja Klan Gelap? Apakah mereka mendengarmu dengan benar? Qin Chen datang ke langit celah dalam sekejap. Begitu dia mengangkat tangannya, itu meraung. Dalam kehampaan, dahan dan daun hitam beterbangan dalam sekejap, seperti tentakel. Itu pohon ajaib. Bagaimana Qin Chen bisa menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus? Saat itu, Qin Chen menyerap darah Raja Kegelapan dan mendapatkan banyak manfaat. Sekarang Raja Klan Gelap keluar dari masalah lagi. Bukankah ini kesempatan terbaik bagi Qin Chen untuk menyerap kekuatan kegelapan? Jika kita tidak mengambil kesempatan saat ini, kapan lagi? Tuan Iblis Jurang, keluarlah untuk bekerja. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Tuan Setan Yuan muncul dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, Tuan. Bersenandung, dia memancarkan kekuatan iblis abisal, dan kemudian seluruh orang bersatu dengan pohon ajaib dari 10.000 alam, dan mulai mengatur barisan besar untuk menyerap lautan gelap di bawah. Wow! Kekuatan kegelapan dikonsumsi oleh pohon ajaib dunia. Ini, mata konyol Jianzu, Qin Chen, ini juga sedikit lebih sembrono. Mendesis. Dia masih ingat bahwa 10 tahun yang lalu, Qin Chen hampir kehilangan jiwanya di bawah darah Raja Kegelapan. Hanya setelah 6 jalur reinkarnasi dia bisa menyatukan dirinya lagi. Tapi 10 tahun kemudian, kendali Qin Chen atas kekuatan gelap telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan peningkatan kultivasi, Qin Chen telah menelan kekuatan orang-orang gelap dengan suara yang begitu tinggi. Semut kecil dan api kecil juga bekerja. Tidak hanya Qin Chen yang menyerap, tetapi bahkan semut pemakan gas dan serangga penyulingan api juga dilepaskan olehnya. Setelah Wan Xiang Shenzang melahap sumber yang cukup kacau, semut dan api kecil tumbuh menjadi terlihat sangat aneh, seolah-olah mereka akan kembali ke nenek moyang mereka. Begitu mereka keluar, mereka akan menggigit di mana-mana, melahap roh gelap Raja Kegelapan. Akhirnya, tubuh Qin Chen melintas, tenggelam ke lautan kegelapan, dan mulai melahap. Dia mengorbankan pedang berkarat misterius dan berkata dengan dingin, "Pedang iblis, kamu juga melindungi Dharma untukku, Master leluhur pedang. Jangan biarkan Raja Ras Gelap melarikan diri. Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu, kamu membagi kekuatan kegelapan. Jangan biarkan kekuatan kegelapan di sekitarku terlalu banyak. Pertahankan dalam jumlah tertentu. Pembagian kerja Qin Chen, biarkan beberapa orang kuat untuk pekerjaan mereka sendiri." Penguasa pedang abadi benar-benar bodoh. Apa yang dia dengar? Qin Chen meminta Jianzu untuk tidak membiarkan Raja Kegelapan melarikan diri. Ya dewa, mereka telah bekerja keras dengan Jianzu selama bertahun-tahun hanya untuk mencegah Raja Kegelapan datang ke dunia. Baik bagi Qin Chen untuk datang ke sini. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan satu sama lain melarikan diri. Apakah ada kesombongan seperti itu? Jangan katakan dia tidak tahan. Begitu juga Raja Klan Gelap. Nak, aku ingin kamu mati. Raja Klan Gelap meraung dan meraung. Kekuatan bergulir kegelapan datang dan benar-benar menyelimuti debu dinasti Qin. Tepat waktu, Qin Chen mencibir. Sumber itu mendorongnya ke ekstrim. Dia tidak menolak untuk datang. Totem Kaisar Dewa Mekar. Rumus 9 bintang Dewa Kaisar berjalan. Ledakan. Kekuatan kegelapan yang bergulir memasuki tubuhnya seperti lautan dan disempurnakan olehnya.
Jika Qin Chen sendirian, dia tidak akan berani menjadi sombong. Sekarang Kaisar Dunia memiliki kekuatan untuk menekan kejahatan, dan dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan dunia. Selain itu, Hong Huangzulong dan Sui He Shengzu, dua dewa dan iblis kuno yang kacau, serta iblis pedang yang kuat dalam pedang berkarat misterius, yang hampir tidak lebih lemah dari Jianzhu di zaman kuno. Terlebih lagi, Qin Chen sendiri telah melangkah ke alam surga setengah langkah di bawah kekuatan asal surga. Di bawah kekuatan seperti itu, jika Anda masih takut pada Raja Kegelapan yang telah ditindas selama ratusan juta tahun dan yang kekuatannya tidak diketahui berapa kali lebih lemah, Qin Chen akan terbunuh. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dibawa oleh Raja Kegelapan, Qin Chen akan menelannya. Bersenandung, pada saat ini, tubuh Qin Chen diresapi dengan suasana surga yang nyata. Prestasinya maju dengan pesat. Di luar langit, pengrajin tertinggi tiba-tiba menoleh dan melihat ke kedalaman surga. Qin Chen, dia. Tuan itu tertawa, karena dia merasakan sesuatu. Dan sekarang, kekosongan di kejauhan. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan masuk, dan seorang pria kuat dengan nafas hukuman yang mengerikan datang ke sini. Itu adalah tim penegak hukum dari Dewan Manusia. Pekerjaan dewa adalah yang tertinggi. Begitu pemimpin tim penegak hukum tiba, katanya dengan suara dingin. Begitu orang kuat dari tim penegak hukum Teran muncul, wajah semua orang di tempat kejadian menunjukkan warna ekstasi. Akhirnya, seseorang dapat mengendalikan keahlian tertinggi. Aula penegakan hukum Teran mewakili martabat parlemen Teran. Setelah diatur, itu pasti menjadi peristiwa besar bagi Teran. Alam semesta bergetar. Meski sombong, perajin tertinggi tidak berani menantang tim penegak hukum parlemen Teran. Di antara mereka, Tianzun yang berdarah bahkan lebih ganas. Tanpa menunggu Maha Guru berbicara, dia tidak sabar untuk membangkitkan semangat para ahli dari tim penegak hukum dan berkata, "Tuanku, saya adalah Tianzun berdarah dari Sekte Tianyuan. Maha Guru Tiangong berani dan sembrono untuk memblokir surga. Kami sangat curiga bahwa dia memiliki motif tersembunyi untuk surga. Kami berharap beberapa orang dewasa dapat memahami kebenaran dan memberi kami kedamaian di surga." Guru suci melihat dewa berdarah itu. Dia tertawa. Apakah dewa berdarah itu benar-benar tidak takut mati? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak berani menyentuhnya? Terburu-buru untuk melompat keluar dan mati. Memikirkannya di dalam hati, pengrajin tertinggi memandang anggota tim penegak hukum Teran sambil tersenyum dan berkata, "Itu adalah anggota tim penegak hukum. Apakah Anda baik-baik saja? Mengapa Anda tidak berpatroli di wilayah Teran dan cari mereka yang menghancurkan kedamaian Teran kita dan datang ke surga untuk melakukannya?" "Apa?" Tuan itu berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak memiliki rasa hormat karena dia adalah anggota tim penegak hukum. "Ini pekerjaan yang bagus. Kamu sangat berani." Di tim penegak hukum, salah satu orang kuat melangkah maju dan meraung, dengan nafas dingin di tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, "Pengrajin tertinggi, kami telah diperintahkan oleh Dewan Umat Manusia. Anda telah bertindak sembrono di dunia kuno dan menghancurkan keluarga Ji dan keluarga Xiao, yang telah secara serius melanggar kesepakatan ras manusia kita. Sekarang, Dewan Teran telah memerintahkan kami untuk membawamu kembali ke Dewan, dan kami akan pergi bersama kami, jika kami tidak menyerahkan tangan kami. Pekerjaan ilahi adalah yang tertinggi. Sebagai anggota ras manusia yang kuat, Anda harus tahu bahwa perintah Dewan Ras Manusia tidak dapat dilanggar, dan Anda tidak akan pergi bersama kami." Wow, beberapa ahli tim penegak hukum melangkah maju, masing-masing tubuh dingin dan megah, dan ada rantai hitam di tangan mereka. Di rantai, ada suasana yang sangat dingin. Rantai kehancuran. Melihat rantai hitam itu, banyak ahli di tempat kejadian semuanya berubah warna. Setelah Dewan Teran dikunci, bahkan jika itu adalah alat yang ampuh, itu tidak akan dapat melarikan diri. Ini juga alasan mengapa tim penegak hukum bisa mewakili Dewan Umat Manusia. Begitu rantai pemusnahan keluar, tidak ada cara untuk menghentikannya. Rantai kehancuran, pengrajin tertinggi menyipitkan mata ke rantai hitam dan tertawa. Dia adalah penguasa kuil Tiangong. Dia telah mencapai puncak dalam proses pemurniannya. Namun, rantai dewa pembunuh ini tidak dibuat oleh Tiangongnya, tetapi oleh pengrajin kuno dan beberapa kekuatan top umat manusia. Ini adalah harta yang sangat istimewa. Pemimpin tim penegak hukum berkata dengan dingin, "Karena Anda mengenali rantai pemusnahan,
mengapa Anda tidak pergi bersama kami? Anda adalah kekuatan teratas Teran kami. Jika Anda bersedia mengikuti kami ke Dewan Teran, kami tidak akan melakukan apapun. Di hadapan yang tertinggi, mereka tidak mau melakukannya dengan mudah. Mereka yang bisa menggunakan kata-kata tidak akan menggunakan seni bela diri. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Katanya sambil tersenyum. Pria kuat itu mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar ingin tidak mematuhi Dewan Manusia? Haha, hanya kamu? Haruskah itu juga mewakili Dewan Manusia? Sang Master tertawa terbahak-bahak. Anda, sekelompok ahli tim penegak hukum tiba-tiba berubah warna, napas melonjak, mata tiba-tiba menjadi dingin. Pengrajin tertinggi terlalu sombong. Gerakan ini tidak memperhatikan tim penegak hukum. Bagaimana bisa kamu tidak marah di hatimu? Tuan pengrajin, apakah kamu harus bertarung melawan Dewan Manusia? Pemimpin berteriak, meraung dan membunuh. Orang-orang kuat dari kekuatan lain di sekitar juga terlihat aneh dan heran. Seberapa sombong pengrajin tertinggi? Dia bahkan tidak mematuhi perintah Dewan Manusia. Namun, pengrajin tertinggi berkata sambil tersenyum. Siapa bilang kita akan berperang melawan Dewan Umat Manusia? Aku akan pergi ke Dewan Umat Manusia. Aku baru saja menembus supremasi, tapi aku belum punya waktu untuk menghormati diri sendiri di masa lalu. Saya akan kembali ke Dewan Umat Manusia untuk mendapatkan gelar anggota dan mengalami perasaan membuat keputusan tentang masa depan umat manusia. Sekelompok orang bodoh. Apa kata tuannya? Bukankah dia tuli? Tim penegak hukum dengan jelas mengatakan bahwa karena pengrajin tertinggi bertindak sembrono di dunia kuno, dia ingin pergi ke Dewan Manusia untuk menerima sanksi. Ketika dia datang ke mulut pengrajin tertinggi, dia benar-benar pergi ke Dewan Manusia untuk menerima gelar anggota. Tonik otak terlalu banyak ini. Akhirnya, pertempuran berdarah yang tidak bisa dilawan dewa. Dia melangkah keluar satu langkah, dan meraung. Dia sangat marah dan berkata, pengrajin tertinggi, Anda juga pendahulu umat manusia. Bagaimana Anda bisa menjadi anggota umat manusia? Yang mulia, tolong ambil gading ini. Kami menduga orang ini ada di surga dan memiliki konspirasi lain, jadi kami sengaja menolaknya, karena kami telah merasakan bahwa sepertinya ada suasana gelap yang tertinggal di surga sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang penting di dalamnya. Bloody Tianzun membungkuk kepada para ahli dari tim penegak hukum. Nak, apakah kamu ingin mati? Begitu matanya dingin, wajahnya akhirnya tenggelam. Boom! Dia mengangkat tangannya. Kekuatan mengerikan dari kekuatan tertinggi bertahan dalam sekejap dan membungkusnya ke surga yang berdarah. Wajah dewa pertempuran berdarah sangat berubah, dan kekuatan pertempuran darah yang mengerikan tiba-tiba pecah di tubuhnya. Kekuatan pertempuran ada di mana-mana di langit, dan dia ingin menahan serangan dewa karya dewa. Anda dapat melihat bahwa pengrajin tertinggi mengeluarkan dengungan dingin, dan kekuatan tertinggi melintas. Dengan keras, dia dengan mudah menghancurkan kekuatan Tianzun yang berdarah dan mencengkeram leher Tianzun yang berdarah. Ini seperti ayam di langit. Menghina supremasi umat manusia, saya tidak tahu harus berbuat apa. Begitu matanya dingin, kesempatan membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti surga yang berdarah. Puff, mata Bloody Tianzun penuh ketakutan, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya darah. Dia menjerit melengking, dan tubuhnya dengan cepat melemah. Dalam adegan ini, kepala pasukan lain di tempat kejadian mati rasa, dan udara dingin mengalir langsung dari telapak kaki mereka ke atas kepala mereka, dengan merinding di sekujur tubuh mereka. Di hadapan publik, pengrajin tertinggi langsung membunuh tubuh Sekte Tianyuan. Metode kejam ini tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Apakah pengrajin tertinggi benar-benar tidak takut dengan sanksi? Tuan pengrajin, hentikan. Orang kuat dari tim penegak hukum melihatnya, dan wajahnya sangat berubah. Mata pemimpin itu sedingin es, dan dia tiba-tiba meledak dan berkata, ayo kita lakukan. Wow, dengan bau aneh rantai hitam langit tiba-tiba meledak. Tiba-tiba berkelok-kelok menuju karya ilahi yang tertinggi. Rantai ini menembus udara, mengirimkan nafas ketakutan. Kemanapun mereka pergi, ruang dengan cepat terkurung, seolah-olah itu adalah kesunyian yang mati, dan tidak ada energi kosmik yang dapat dimobilisasi. Banyak rantai, langsung diselimuti oleh yang tertinggi, terus-menerus mengencang.